Bayangkan sebuah komputer yang bisa menyelesaikan masalah dalam hitungan detik, masalah yang bahkan superkomputer tercanggih saat ini butuh ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Apakah ini terdengar seperti fiksi ilmiah? Oh tidak, ini adalah realitas dari komputer kuantum. Tapi tahukah kamu, salah satu rahasia di balik kekuatan luar biasa ini adalah sesuatu yang mungkin pernah kamu pelajari di sekolah, yakni bilangan kompleks. Bayangkan bilangan kompleks, berupa angka aneh yang sering dianggap rumit, ternyata menjadi kunci penting dalam dunia komputer kuantum. Bagaimana angka-angka ini membantu memecahkan masalah yang tampaknya mustahil? Lebih aneh lagi, kamu tak perlu jadi ahli fisika kuantum untuk memahaminya. Jawabannya ada di video ini. Siap untuk tahu lebih banyak? Hari ini, kita akan menjelajahi dunia bilangan kompleks, dari operasi dasar seperti penjumlahan dan perkalian, hingga representasi polar yang sangat penting dalam komputasi kuantum. Jadi, siapkan dirimu untuk petualangan seru ke dunia sains modern. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Let's begin. So, in quantum mechanics, you see this I appearing here, and it's a complex number, it's square root of -1. And that shows that somehow complex numbers are very important. Well, it's difficult to overemphasize their importance. So I is the square root of -1. Was invented by people in order to solve equations. Equations like x squared equals -1. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan unik dalam matematika, bilangan kompleks. Jadi, apa sih bilangan kompleks itu? Nah, bilangan kompleks adalah angka yang memiliki dua bagian real dan bagian imajiner. Contohnya, ambil sebuah bilangan, yaitu Z sama dengan 3 ditambah 4I. Di sini, angka 3 adalah bagian real, sedangkan 4I adalah bagian imajiner. Huruf I ini bukan sembarang simbol loh. I adalah akar kuadrat dari -1. Jadi, jika kita coba menghitung I kuadrat, hasilnya adalah -1. Unik dan aneh, bukan? Tapi kenapa kita butuh bilangan kompleks? Apakah bilangan real saja tidak cukup? Bilangan kompleks ini sangat penting, dikarenakan dengan bilangan kompleks, maka dimungkinkan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan bilangan real. Sebut saja, kita memiliki persamaan x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka, apabila kita hanya menggunakan bilangan real, maka kita akan mendapatkan jalan yang buntu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena tidak ada bilangan real manapun yang apabila kita kuadratkan akan menghasilkan -1. Berbeda apabila kita menggunakan bilangan kompleks. Maka kita bisa mencari solusi X sama dengan I atau X sama dengan -I. Nah, disinilah bagaimana bilangan kompleks berperan dan menjadi sebuah terobosan dalam ilmu matematika. Nah, lihat. Pada bidang kompleks ini, setiap bilangan kompleks dapat direpresentasikan sebagai sebuah titik. Misalnya, Z3 yang 4I terletak pada koordinat 3, 4. Bagian real, 3, berada di sumbu horizontal, dan bagian imajiner, 4, berada di sumbu vertikal. Bidang ini disebut bidang kompleks, dan ini adalah alat yang sangat berguna untuk memvisualisasikan bilangan kompleks secara geometris. Panjangnya panah ini ya disebut sebagai modulus bilangan kompleks dan kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras. Untuk Z sama dengan 3 plus 4I,
maka modulusnya adalah nilai dari bilangan real dikuadratkan ditambah nilai dari bagian imajiner dikuadratkan dan hasilnya kita hitung akar pangkat 2-nya. Nah, dengan demikian maka nilainya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau sama dengan akar dari 25 atau 5. Jadi, modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 4I adalah 5. Nah, itulah pengantar tentang bilangan kompleks. Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas, seperti operasi aritmatika, bentuk polar, dan aplikasinya dalam dunia nyata. Jadi, tetap ikuti video ini. Sekarang mari kita lihat operasi dasar dari kompleks number ini. Pertama, ada penjumlahan. Cara menjumlahkan dua bilangan kompleks cukup mudah. Tinggal tambahkan bagian real dan bagian imajinernya secara terpisah. Misalkan vektor A sama dengan 3 tambah 4i dan vektor B sama dengan 5 tambah 9i. Maka, jumlahnya bagian real sebesar 3 ditambah 5 yakni sama dengan 8, dan bagian imaginernya sebesar 4 ditambah 9 atau sama dengan 13. Dari sini hasil penjumlahannya adalah vektor baru, Z sama dengan 8 plus 13i. Jadi, di bidang kompleks, penjumlahan bilangan kompleks ini seperti menambahkan dua vektor. Terlihat mudah, bukan? Dalam mekanika, jika dua gaya bekerja pada sebuah benda, resultan gaya dapat dihitung menggunakan penjumlahan vektor. Bilangan kompleks memberikan cara yang sama untuk menggabungkan dua kekuatan atau pengaruh dalam bidang dua dimensi. Dalam sinyal listrik, penjumlahan bilangan kompleks digunakan untuk menggabungkan dua gelombang sinusoidal, misalnya tegangan dan arus, menjadi satu gelombang hasil. Dalam grafika komputer, penjumlahan vektor digunakan untuk menggabungkan transformasi geometris, seperti translasi objek. Lalu, selanjutnya pengurangan. Pengurangan bilangan kompleks juga sederhana, kurangi bagian real dan bagian imajinernya secara terpisah. Misalnya, A sama dengan 3 plus 4i dan B sama dengan 5 plus 9i, maka dengan cara yang sama seperti penjumlahan, kita mendapatkan Z sama dengan negatif 2 dikurangi 5i. Secara geometris, ini seperti mencari perbedaan antara dua vektor. Bayangkan Anda menghitung jarak relatif antara dua titik di bidang kompleks. Ini sering digunakan untuk menghitung jarak atau perubahan posisi. Contoh, jika Anda memiliki dua posisi di peta, misalnya, lokasi awal dan akhir, pengurangan bilangan kompleks memberikan vektor yang menunjukkan arah dan jarak perpindahan. Dalam navigasi, pengurangan digunakan untuk menghitung perubahan posisi atau orientasi suatu objek. Dalam analisis sinyal, pengurangan digunakan untuk membandingkan dua sinyal atau menghilangkan noise dari sinyal utama. Dalam mekanika kuantum, fungsi gelombang psi X seringkali merupakan kombinasi linear dari beberapa komponen kompleks. Misalnya, jika psi 1X dan psi 2X adalah dua fungsi gelombang, maka superposisi keduanya dapat ditulis sebagai psi X sama dengan C1 dikali psi 1X ditambah C2 dikali psi 2X, di mana C1 dan C2 adalah bilangan kompleks. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks digunakan untuk menghitung koefisien dalam superposisi ini. Perkalian pada angka-angka kompleks. Kalau perkalian dua bilangan kompleks ini, teman-teman, ini sedikit lebih rumit, tetapi tetap logis. Misalnya ya, untuk dua bilangan kompleks seperti Z1 sama dengan A ditambah BI dan Z2 sama dengan C ditambah DI, maka apabila kita kalikan seperti biasa dan mengingat bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1, maka hasilnya sebagai berikut. Z1 dikali Z2 ini akan sama dengan dalam kurung A dikali C dikurangi B dikali D ditambah dalam kurung A dikali D ditambah B dikali C dan
perkalian AD-BC, pertambahan dari perkalian AD plus BC ini kita kalikan dengan I. Sebagai contoh konkret, jika Z1 itu sama dengan 3 ditambah 4I dan Z2 itu sama dengan 2 ditambah 5I, maka hasil perkaliannya adalah dalam kurung 3 ditambah 4I dikali dalam kurung 2 tambah 5I. Ini sama dengan dalam kurung 3 dikali 2 dikurangi 4 kali 5 ditambah dalam kurung 3 kali 5 tambah 4 kali 2 dikalikan I. Dan hasil akhirnya adalah negatif 14 ditambah 23I. Lalu secara geometris, ya, kalau kita jelaskan lebih jauh, perkalian bilangan kompleks ini mirip dengan proses rotasi atau perputaran pada sebuah vektor. Lalu setelah rotasi dilakukan proses pensakalan atau proses scaling di dalam atau di atas bidang kompleks tadi. Jadi bayangkan sebuah vektor awalnya dia berputar atau berotasi, lalu panjangnya itu berubah, baik itu mengecil ataupun memanjang. Nah, konsep ini nanti sangat relevan dalam komputasi kuantum karena operasi pada qubit itu, teman-teman, seringkali melibatkan transformasi yang serupa. Dalam mekanika kuantum, perkalian bilangan kompleks ini muncul saat kita menghitung probabilitas dari si qubit. Nah, probabilitas ini diberikan oleh kuadrat modulus dari fungsi gelombang. Ini dirumuskan dengan probabilitas P, ya, itu sama dengan probabilitas P itu sama dengan modulus kuadrat dari psi. Di sini kan ada harga mutlak, ya, berarti ini artinya nilai atau modulus kuadrat dari psi. Nah, ini akan sama dengan perkalian psi konjugat dikali dengan psi-nya sendiri. Di mana, sekali lagi, psi bintang adalah konjugat kompleks dari psi. Misalkan jika kita punya persamaan gelombang psi sama dengan A ditambah BI, maka psi konjugatnya adalah A dikurangi BI. Maka dengan demikian, modulus dari psi kuadrat itu akan A ditambah BI dikali A dikurangi BI. Dan akhirnya atau hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedikit ini lebih jauh, ya, nanti akan kita jelaskan juga detail di video-video kita selanjutnya. Perkalian ini juga digunakan dalam definisi operator Hermitian, ya. Ini operator yang nanti berhubungan dengan quantum gate, ya, yang memainkan peran penting dalam observable physics. Operator Hermitian adalah operator yang memiliki sifat matematis tertentu dan mereka digunakan untuk merepresentasikan besaran fisik yang dapat diukur, seperti energi atau momentum. Dengan kata lain, nanti perkalian bilangan kompleks tidak hanya merupakan alat matematis, tetapi juga fondasi untuk memahami fenomena kuantum. Dan akhirnya nanti memang akan digunakan di analisis kita di komputer kuantum. So the norm squared, the norm of this thing is a real number. But it's a very famous result, and we'll use it. So that is complex numbers. So complex numbers, you use them in electromagnetism. You sometimes use them in classical mechanics, but you always used it in an auxiliary way. It was not directly relevant because the electric field is real, the position is real, the velocity is real, everything is real, and the equations are real.
On the other hand, in quantum mechanics, the equation already has an I. So in quantum mechanics, psi is a complex number, necessarily. It has to be. In fact, if it would be real, you would have a contradiction, because if psi is real, turns out for all physical systems we're interested in, H on psi real gives you a real thing, and here, if psi is real, the derivative is real, and this is imaginary, and you have a contradiction. So there are no solutions that are real. So you need complex numbers. They're not auxiliary. On the other hand, you can never measure a complex number. You measure real numbers, ammeter, position, weight, anything that you really measure at the end of the day is a real number. So if the wave function was a complex number, was the issue of what is the physical interpretation. And Max Born had the idea that you have to calculate the real number called the norm of this squared, and this is proportional to probabilities. Jadi hal inilah teman-teman yang mengakibatkan beberapa ilmuwan, khususnya ilmuwan fisika, termasuk di dalamnya Albert Einstein, mereka memiliki ketidakpuasan terhadap interpretasi mekanika kuantum yang berkaitan dengan probabilitas ini. Seperti yang dijelaskan tadi ya oleh fungsi gelombang Cx, dan nantinya akan diperkuat juga dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, ketidakpuasan ini terutama berkaitan dengan sifat probabilistik dari mekanika kuantum yang berdasarkan pemikiran mereka ini bertentangan dengan pandangan klasik tentang dunia fisik. Jadi Einstein itu beranggapan bahwa harusnya alam ini deterministik, bukan probabilistik. Jadi harus benar-benar bisa terukur, dan salah satu kutipan yang terkenal dari Einstein adalah dia menyatakan bahwa Tuhan itu tidak bermain dadu dengan alam semesta. Nah, tetapi kan ini dijawab oleh Heisenberg, ya betul kalau Tuhannya itu memang tidak bermain dadu. Tetapi karena kita yang dikarenakan kekurangan ilmu dan pengetahuan, maka kita hanya bisa menduga-duga saja. Nah, walaupun memang seperti ini, ternyata Einstein itu salah dan beberapa ilmuwan itu salah. Kenapa? Karena telah dibuktikan bahwa apa yang dipahami oleh mekanika kuantum mengenai probabilitas menemukan sebuah partikel, atau mungkin kalau dalam komputer kuantum probabilitas menemukan qubit, itu ternyata memang didukung oleh hasil temuan ya dan hasil eksperimen. Salah satunya diawali dengan teori Mabel, lalu lain aspek mereka telah membuktikan bahwa variabel lokal itu tersembunyi tidak ada ya. Jadi yang ada itu memang variabel global yang membuktikan secara langsung mekanisme entanglement. Dan keduanya membuktikan bahwa dunia kuantum ini benar-benar probabilistik, bukan deterministik. Nah, selain itu juga diperkuat dengan interpretasi Copenhagen. Komunitas fisika umumnya menerima interpretasi Copenhagen ini dari mekanika kuantum yang menyatakan fungsi gelombang Cx adalah deskripsi lengkap dari sistem kuantum. Nah, baru ketika pengukuran dilakukan, fungsi gelombang ini runtuh ke salah satu keadaan eigen yang sering disebut sebagai wave function collapse. Jadi, apabila ada qubit yang dalam kondisi kuantum ya, yang semuanya bersifat probabilitas, maka ketika dilakukan pengukuran, dia akan runtuh.
yang awalnya bisa 0, bisa 1 secara sekaligus gitu ya. Nah, ketika dilakukan pengukuran maka akan runtuh kondisinya bisa ke 0 atau ke 1. Lalu sepintas mungkin ini merupakan sebuah kekurangan gitu ya atau batasan di dalam komputer kuantum. Nah, ternyata ini tuh justru menjadi kekuatan di dalam komputer kuantum dalam banyak kasus. Satu keuntungannya, komputer kuantum ini dapat menjelajahi banyak solusi sekaligus dan menggunakan interferensi kuantum untuk fokus pada solusi yang benar. Kedua, pengulangan untuk memastikan hasil yang benar tentu dilakukan pengukuran yang berulang. Dan hasilnya nanti, hasil akhir akan diambil sebagai statistik yang paling mungkin dari banyak pengukuran. Ketiga, ini efisiensi. Meskipun hasilnya probabilistik, ternyata algoritma kuantum yang sudah ada dan sudah dibuktikan seperti Shor algoritma dan Grover algoritma ini tetap jauh lebih efisien daripada algoritma klasik ya yang dia menghitung secara tepat atau secara deterministik. Jadi disinilah fungsi dari bilangan kompleks yang membuat dunia mekanika kuantum adalah probabilistik. Selanjutnya, bagaimana dengan pembagian? Nah, ternyata, teman-teman, pembagian bilangan kompleks itu sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perkalian pada bilangan kompleks. Tetapi, walaupun demikian, kita masih bisa memahaminya dengan baik dengan menggunakan konsep konjugat. Misalnya, untuk membagi dua bilangan kompleks berikut, ya, A sama dengan 3 ditambah 4i dan B sama dengan 2 ditambah 5i, lalu A dibagi B, nah kita bisa mencari solusinya dengan cara kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebut. Tadi penyebutnya adalah 2 plus 5i, sehingga konjugat dari penyebut yaitu 2 negatif 5i. Nah, dengan demikian hasilnya seperti ini. 3 ditambah 4i dibagi 2 ditambah 5i, lalu kita masing-masing bagi dengan konjugatnya ya, atas dan bawahnya, penyebut dan pembilangnya. Jadi dikali 2 dikurangi 5i dibagi 2 dikurangi 5i. Nah, akibatnya nanti setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan hasil akhir adalah 26 per 29 dikurangi 7 per 29i. Dalam bentuk geometris, pembagian ini juga dapat dipahami sebagai inverse dari perkalian, atau artinya rotasi yang berlawanan arah dan pensakalan dengan faktor pembagi. Pemahaman mengenai pembagian bilangan kompleks ini akan lebih mudah dan lebih bisa dipahami lebih dalam apabila kita telah masuk ke penjelasan mengenai representasi polar dari bilangan kompleks. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya mengenai bilangan kompleks ini. Lalu, apa aplikasi dunia nyata dari si pembagian bilangan kompleks ini? Nah, pembagian bilangan kompleks nanti bisa digunakan dalam analisis rangkaian listrik. Pembagian bilangan kompleks digunakan untuk menghitung impedansi relatif atau hambatan ya antara dua komponen. Bisa juga nanti digunakan dalam normalisasi vektor. Jadi pembagian digunakan untuk memastikan bahwa total probabilitas dalam sistem kuantum tetap bernilai 1. Jadi itulah
pembagian dari bilangan kompleks. Nah, itulah gambaran singkat mengenai operasi dasar bilangan kompleks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setiap operasi ini tidak hanya memiliki interpretasi aljabar, tetapi juga makna geometris yang sangat mendalam. Hal inilah yang menjadikan bilangan kompleks sebagai alat yang sangat kuat, terutama dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan tentu saja, komputasi kuantum. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang aplikasi bilangan kompleks dalam komputasi kuantum. Kita juga akan mulai menyentuh representasi polar bilangan kompleks, serta bagaimana konsep ini berkaitan erat dengan notasi Dirac, yang menjadi fondasi penting dalam mekanika kuantum. Jadi, pastikan untuk tetap mengikuti pembahasan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, dan tinggalkan komentar di bagian komentar jika ada pertanyaan atau topik yang ingin didiskusikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.